Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai bertemu lagi di Pendidikan Pancasila untuk kelas 12. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yakni mengenai materi good governance. Tujuan pembelajaran dari materi good governance yang pertama adalah melaksanakan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance yang berlandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, peserta didik diminta berperilaku jujur dalam melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Yang ketiga, dalam ranah kognitif, peserta didik diminta untuk menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Dan yang terakhir, dalam ranah keterampilan, peserta didik diminta untuk menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Baik, apa itu governance? Nah, governance menurut C.F. Strong adalah organisasi yang di dalamnya diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan tertinggi atau berdaulat. Pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari sekadar suatu badan atau kementerian. Nah, di kelas 11 kita telah mempelajari prinsip pemerintahannya. Pemerintahan dalam arti sempit itu dikatakan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan pemerintah dalam arti luas itu dikatakan sebagai trias politika yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Governance atau kepemerintahan itu awal mulanya didasarkan pada yang pertama beranjak dari teori pertamanya, yakni tentang perintah. Perintah itu apa? Yakni kata kerja atau suatu arti yang untuk melaksanakan sesuatu. Nah, perintah ini harus diikuti dan dituruti oleh orang yang diperintah. Nah, lembaga atau kekuasaan tinggi dalam negara yang memerintah itu kita kenal dengan nama pemerintah atau government. Sedangkan cara, hak, atau perbuatan untuk memerintah oleh pemerintah itu dikatakan sebagai pemerintahan. Tata kelola perbuatan dan cara pemerintah dalam bekerja secara baik dan konsisten serta berintegritas itu kita katakan sebagai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga good governance ini tidak lain dan tidak bukan merupakan pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu di sini juga Profesor Ilmu Samuel Edward Wiener yang seorang ilmuwan politik, dia mengatakan bahwa istilah government atau pemerintahan itu ada 4 makna. Yang pertama menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah. Nah, ini merupakan makna yang dimana pemerintah itu melaksanakan kontrol atas pihak yang lain, yakni salah satunya di sini adalah masyarakat, rakyat, dan pihak swasta. Lalu yang kedua, state of fair. Nah, yang kedua ini maknanya adalah menunjukkan kegiatan atau proses kenegaraan. Menunjukkan kegiatan dengan cara apa? Yakni pemerintah itu untuk mewujudkan tujuan dari negara tersebut berdiri ataupun ada gitu. Biasanya di sini merupakan adalah visi misi dari presidennya. Jika bukan visi dan misi presiden, pada hakikatnya dikembalikan pada prinsip demokrasi bahwa pemerintahan itu adalah untuk mewujudkan kepentingan dan kehendak rakyat. Lalu yang ketiga, menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas. Nah, pemerintah ini mempertunjukkan atau menunjuk dan memperlihatkan kepada rakyat bahwa ada orang yang dibebani tugas untuk memerintah. Nah, secara garis besar kalau di Indonesia adalah presiden. Yang keempat, menunjukkan syarat atau metode untuk suatu masyarakat tertentu untuk diperintah. Peran pemerintah. Pemerintah dalam hukum tata negara merupakan unsur konstitutif negara yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri.
Nah, pemerintah sendiri itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, yakni sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tentu saja, karena pemerintah adalah orang yang diamanahi oleh rakyat untuk memimpin negara. Lalu yang kedua, menegakkan hukum dan memberantas kekacauan. Menegakkan dan dan memberantas kekacauan merupakan fungsi dari pemerintah untuk menertibkan atau menjalankan fungsi kenegaraan sesuai dengan prinsip keadilan yang ada, dan situ sudah pasti adalah untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Lalu yang terakhir adalah mengadakan perdamaian dan menjelaskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Adanya negara pada prinsipnya adalah untuk memberikan kedamaian pada orang-orang yang berlindung ataupun ada di dalam negara tersebut. Dan negara ataupun pemerintah di sini merupakan pihak penengah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang saling bertubrukan satu sama lain. Kita baru mulai masuk kepada konsep good governance-nya. Konsep good governance ini adalah mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Nah, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, konsep ini kenapa dikatakan sebagai pencapaian keputusan dalam pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan? Karena kita mengenal bahwa dalam negara-negara demokrasi, dalam menurut Avant Gavhar ada prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh dirinya. Dan di sini menjadi sebuah konsensus yang diketahui oleh semua orang bahwa pemerintah merupakan pihak yang terikat secara tidak langsung oleh rakyatnya, dalam artian untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Nah, apa perbedaan antara government dengan governance? Pertama, jika governance ini lebih berkaitan kepada lembaganya yang mengemban fungsi untuk mengelola administrasi pemerintahan. Nah, berbeda lagi dengan governance yang lebih mengacu pada uh, hubungan antar hubungan yang baik di antara semua komponen pemerintahan atau government. Lalu yang kedua, perbedaan kedua adalah jika government ini menunjukkan pada kepala pemerintahan dan perangkatnya, jadi lebih kepada personalnya atau kepada simbolnya, berbeda dengan governance. Governance ini lebih menunjukkan kepada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam menciptakan suatu stabilitas pemerintahan yang ada. Nah, ini pola-pola dan hubungannya yang menjadi titik tekan dalam materi governance. Nah, sedangkan apa keterkaitan antara government dengan governance? Keterkaitan pertama adalah uh, jika hanya menciptakan pemerintahan yang baik, maka tata pemerintahan itu juga belum tentu baik. Gitu. Jadi prinsipnya kayak gini. Yang pertama, jika pemerintahnya baik, belum tentu tata kelolanya baik. Tapi jika tata kelolanya baik, maka pemerintahnya sudah dipastikan baik. Karena dua prinsip itu timbul karena tata pemerintahan yang baik telah dilakukan oleh upaya pelibatan kelembagaan dalam proses pemerintahan. Jadi baik atau tidaknya ini tata kelola ini dipengaruhi oleh pola-pola yang dibangun oleh pemerintah dengan berbagai pihak. Dan disitulah yang menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi parameternya di sana. Jadi jika pemerintahnya baik, belum tentu tata kelolanya bisa baik. Tapi jika tata kelolanya sudah baik, pasti pemerintahnya baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke pengertian good governance menurut berbagai pihak. Yang pertama menurut Sarinah dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, menurut Sarina, bahwa good governance ini adalah sebagai suatu kesepakatan yang menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Jadi, pelibatan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam dikolaborasikan dalam suatu hal, itu akan membuat dan menciptakan suatu proses pemerintahan yang baik secara general atau secara umumnya. Lalu menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000,
menyatakan bahwa good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi menurut peraturan pemerintah ini lebih menekankan parameter keberhasilan yang disebut parameter keberhasilan atau prinsip di mana penyelenggaraan good governance atau kepemerintahan yang baik. Lalu pendapat ketiga datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang lebih kita kenal dengan BPK. Oke, good governance menurut BPK merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang melaksanakan penyediaan public goods and service. Nah, good governance yang efektif menurut adanya itu alignment atau koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesional, serta dibangun melalui etos kerja dan moral yang tinggi. Nah, pemerintahan yang baik itu merupakan realitas di mana adanya komitmen dari semua pihak untuk membangun negara dan pemerintahan yang ada. Lalu yang berikutnya menurut pakar Bintoro Cokro Amijojo. Nah, di sini good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang disebut dengan administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sebagai sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat yang berkembang di negara berkembang. Nah, jadi good governance itu menjadi manajerial pemerintah untuk mengelola bagaimana negara ini dapat berkembang sebagai agen perubahan dalam suatu proses pembangunan yang ada di dalam suatu negara. Lalu yang berikutnya, menurut World Bank, good governance sebuah konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Nah, di sini menciptakan good governance itu mencoba menjalin disiplin anggaran atau menciptakan pola keuangan yang memiliki background efektivitas yang tinggi dalam melaksanakan proses pemerintahannya. Dalam artian pembangunannya seiring dengan apa yang telah ditumbuhkan dalam aktivitas kewirausahaan atau aktivitas kenegaraan. Jadi dikolaborasikan antara keswastaan dengan kenegaraan. Lalu yang berikutnya menurut UNDP atau United Nations Development Program, good governance adalah suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Jadi hubungan yang sinergis di sini, pemerintah ada di tengah, di sentral, dan masyarakat dan swasta ada di sampingnya. Dan di sini saling berkolaborasi satu sama lain, yang saling berhubungan secara sinergis, serta konstruktif dalam membangun. Nah, itu dikatakan sebagai good governance menurut UNDP. Nah, apa saja unsur yang ada di dalam good governance? Yakni ada tiga unsur. Yang pertama, yang memiliki peran sentral dan terpusat dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni adalah pemerintah. Nah, pemerintah mencoba untuk menggait ataupun melakukan koordinasi dan pola-pola berhubungan dengan masyarakat serta swasta, karena masyarakat merupakan unsur kedua dan swasta atau wirausaha itu merupakan unsur ketiga. Mengapa tiga unsur ini dikaitkan dengan good governance? Pemerintahan yang baik itu tidak akan bisa muncul tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan swasta di dalam prosesnya. Mengapa demikian? Karena proses penjalanan pemerintahan itu pasti membutuhkan feedback dari masyarakat selaku pengguna proses pemerintahan itu sendiri, dan swasta sendiri merupakan pihak juga yang turut terlibat dalam proses bagaimana mewujudkan pemerintahan yang diinginkan dan sesuai target. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dalam good governance. Nah, ciri-cirinya apa? Bahwa sebuah pemerintahan itu telah mencoba untuk mewujudkan good governance.
Pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini terlihat dari apa? Program-program yang dibuat pemerintah itu lebih banyak melibatkan masyarakat dan sektor swasta dibandingkan hanya memanfaatkan struktur di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, jadi jika program tersebut lebih banyak, sudah banyak melibatkan masyarakat dan sektor swasta, itu bahwa pemerintah tersebut sudah mulai masuk ke dalam pemerintahan yang yang memiliki prinsip good governance. Lalu yang kedua, adanya komunikasi yang bersinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Pada umumnya, permasalahan pemerintahan terjadi akibat miskomunikasi yang terjadi antara lembaga satu dengan pemerintah ataupun dengan swasta. Antar kelembagaan ini terkadang sering terjadi miskomunikasi. Nah, ketika komunikasi yang tersinergis itu muncul dan ada, maka akan menghasilkan output yang berkualitas. Nah, itu akan terlihat lagi dari bagaimana cara pemerintah merangkul sektor swasta dan sektor masyarakat dalam membentuk programnya. Lalu yang ketiga, adanya proses penguatan diri sendiri. Jadi pemerintahan itu juga harus membangun kapabilitas yang kuat di dalam dirinya untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Terkadang ketika sudah mengkolaborasikan dengan berbagai pihak, ada ketidakkuatan dari pemerintah itu sendiri dalam mengontrol ataupun mencoba mempertahankan sinergitas yang ada dengan masyarakat ataupun swasta. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ciri-ciri keempat adalah adanya keseimbangan kekuatan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta ini memiliki porsi yang sama-sama balance, dalam artian seimbang ketiga-tiganya. Jadi tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain. Nah, di sini prinsip check and balance akan dipergunakan untuk bagaimana mengkolaborasikan atau membangun sinergitas yang ada di dalam tubuh pemerintahan tersebut. Lalu yang berikutnya ada independensi. Independensi ini adalah kemandirian dan keindependenan dari pemerintah dalam menentukan sikap apa yang harus diambil. Karena walaupun sudah bersinergi, tetap saja pemerintahlah yang akan memutuskan bahwa itu layak dan tidak layak. Ataupun misalnya bahwa program ini dikatakan berhasil atau tidak. Itu dilihat lagi bagaimana pemerintah menentukan sikap terhadap keputusannya. Jadi terkadang pemerintah dan masyarakat dan swasta ini memiliki ide yang berbeda dalam menentukan sikap. Nah, sikap yang di akhir yang akan menjadi output itu adalah tanggapan bijak dari pemerintah mengenai bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah pemerintah itu sudah sangat demokratis. Kenapa demokratis itu menjadi parameter dari good governance? Karena demokratis, kita ingat bahwa demokratis ini adalah bentuk mewujudkan rasa berdemokrasi yang baik. Dan negara yang demokratis itu negara yang dimana dia banyak melibatkan rakyat di dalam proses pemerintahannya. Karena kita tahu sendiri demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana dia memiliki bentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan pada sesi dan materi yang ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada good governance bagian kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.